Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Di bawah satu perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata aku percaya dan tidak gemetar di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12 di ayat yang kedua ini merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang ditujukan kepada Yehuda dan Yerusalem agar mereka tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun ketika itu kerajaan Asyur menjadi kekuatan yang dominan, dan bahkan Yehuda pada saat itu hidup di dalam pengepungan bangsa Asyur. Ancaman akan penyerbuan bangsa asing dan berbagai macam krisis di dalam bangsa Israel pada waktu itu menjadi latar belakang daripada pemberitaan Nabi Yesaya ini. Jika kita mengamati Yesaya pasal yang ke-12 ini, maka kita dapat melihat bahwa perikop ini terdiri dari dua himne atau pujian yang masing-masing dimulai dengan frasa, pada waktu itu engkau akan berkata, yang ditulis di dalam ayatnya yang pertama dan juga ayatnya yang keempat. Kata pada waktu itu menunjuk kepada yang pertama, yaitu ketika tiba waktunya, kesombongan semua orang akan direndahkan dan hanya Tuhanlah yang akan ditinggikan. Yesaya berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yang kedua, kata pada waktu itu menunjuk kepada
ketika tiba waktunya bahwa orang-orang akan membuang segala perhiasan mereka, yaitu berhala-berhala yang terbuat dari perak maupun emas. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan pada hari itu, berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Yang ketiga, kata pada waktu itu juga menunjuk kepada waktunya di mana Allah akan menghakimi Israel di Sion, dan waktunya mereka yang tersisa disebut kudus. Dengan demikian, melalui makna daripada kata pada waktu itu, maka kita pun mendapat gambaran tentang penghakiman dan sekaligus juga waktu penyelamatan, di mana Allah memanggil umatnya untuk datang kepadanya. Pada waktu itu demikianlah Yesaya bernubuat, kamu akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Selanjutnya, mari kita juga melihat dan merenungkan bagian dari nyanyian pertama dalam perikop ini, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Himne atau pujian ini dinyanyikan oleh satu orang yang mempersembahkan ucapan syukur atas tindakan pembebasan yang dilakukan Allah, yang adalah keselamatanku. Sedangkan bait terakhir dari lagu ini menggambarkan kembali kepada peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dengan mengutip Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang kedua, di mana digambarkan Allah sebagai pahlawan yang mengalahkan bala tentara Firaun untuk membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang hidupnya dalam ketakutan, gema atau gaung dari peristiwa Keluaran ini dan semua peristiwa yang menyertainya merupakan pengingat bahwa kekuatan dunia ini tidak dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Bagian yang kedua, yaitu nyanyian yang kedua, di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, berisi seruan Yesaya kepada Yehuda untuk meninggikan suara mereka dalam pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah, bernyanyilah, pujian, bersoraklah, dan bernyanyilah dengan gembira. Pujian ini sebagai pengingat pengalaman masa lalu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan telah bertindak untuk kepentingan umatnya, dan hanya Tuhan yang merupakan pertahanan yang kuat di dalam melawan cengkeraman rasa takut. Begitu juga hubungan kita dengan sesama orang percaya, yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan penyelamatan Allah. Betapa lebih mudahnya untuk percaya dan tidak takut ketika seluruh komunitas orang percaya hadir untuk bergabung bersama dalam menaikkan pujian syukur kepada Allah. Selanjutnya, ayat yang menyatukan kedua daripada himne ini ditujukan kepada komunitas yang berkumpul, yaitu yang bersukacita karena akan menimba air dari sumur keselamatan. Dalam latar sejarahnya, ayat tersebut mungkin mengacu kepada kegiatan ritual, terutama selama Hari Raya Tabernakel.
Akan tetapi karena menghubungkan kedua lagu tersebut, maka ayat yang ketiga adalah pengingat bahwa keselamatan dari Tuhan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Sama pentingnya dengan kelangsungan hidup, seperti air yang jatuh dari langit dan memancar dari bumi. Tawaran keselamatan Allah adalah apa yang Tuhan katakan, yaitu yang telah Ia lakukan dengan penuh kemuliaan untuk diberitakan kepada seluruh bumi. Kuasa penyelamatan inilah yang memungkinkan umat Allah memilih sikap percaya daripada ketakutan ketika hari yang membawa situasi dan peristiwa di luar kendali mereka. Sumur keselamatan di dalam frasa ini juga menunjuk kepada persediaan atau berkat-berkat Allah yang melimpah bagi Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa Advent ini, seperti orang-orang di zaman Yesaya, kita pun menantikan saat pada waktu itu, yaitu saat keselamatan dari Allah akan datang kepada kita dengan segala kepenuhannya melalui pemberitaan dari malaikat yang berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berita sukacita ini membawa kita untuk menuju kepada masa depan di dalam pengharapan itu. Dan kita pun bersiap untuk bersorak-sorai dan bernyanyi dengan gembira bersama dengan seluruh umat Allah yang akan menyatakan, "Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.